Pria ini menembak pintu kamarnya. Kemudian ia terdiam sesaat karena suara yang mengganggunya tadi telah hilang. Setelah melihat ke lubang pintu yang bolong, ternyata peluru senapan itu mengenai seorang wanita di balik pintu. Ia pun membuka pintu dan menghampiri wanita itu. Ia telah menyesal karena menembak orang yang salah. Kemudian ia menarik wanita itu ke dalam kamar dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian ia menggunting kemeja wanita itu agar bisa memberikan pertolongan kepadanya. Setelah mengoperasi wanita itu secara manual, ia pun tak tahu apakah kebaikannya itu akan membuahkan hasil atau tidak. Lalu ia berdiri di depan jendela sambil menunggu suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari kamar. Setelah mendatanginya, ternyata ia menemukan wanita itu sedang meminum sup buatannya. Ia pun senang. Ternyata ia bukanlah manusia satu-satunya yang hidup di apartemen itu. Ternyata ada wanita ini yang nasibnya juga serupa sama dengannya. Kemudian kedua orang ini pun mulai berkenalan. Si pria ini bernama Sam dan wanita ini bernama Sarah. Sarah bercerita, ternyata di apartemen ini ada juga orang yang hidup selain mereka. Tapi sebagian mereka mengurung diri dan sebagian lagi hampir gila atau sudah gila diakibatkan virus zombie ini. Lalu Sarah bercerita kalau ia hidup dari atap ke atap, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah bercerita lebih lama, akhirnya kedua orang ini pun sangat akrab. Mereka menghabiskan waktunya bersama di apartemen ini. Beginilah di antara cara mereka menghabiskan waktu kosong mereka. Setelah beberapa hari berlalu, Sam menemukan Sarah di atap apartemen, lalu bertanya sedang apa. Sarah pun menceritakan tentang keadaan apartemen dan keadaan para zombie. Cara satu-satunya selamat dari kota ini hanyalah dengan melompat dari satu apartemen ke apartemen lainnya. Sam pun membantah cara berpikir Sarah karena ia sudah merasa aman di apartemen ini. Lalu Sarah mencoba memahamkan Sam kalau tetap bertahan di sini, risikonya jauh lebih besar. Ketika semuanya telah habis, zombie itu akan naik ke atas dan akan memangsanya. Setelah menceritakan pandangannya, Sarah pun berlalu dari tempat itu. Tinggallah Sam seorang diri memikirkan kata-kata Sarah. Setelah berpikir panjang, maka Sam pun mendatangi kamar Sarah dan mengatakan bahwa pandangannya lah yang benar. Ia pun minta dibukakan pintu. Setelah lama tak dijawab, ia pun baru sadar ternyata selama ini Sam telah berhalusinasi lagi. Ia pun sadar bahwa Sarah sebenarnya tidak selamat dari tembakan itu. Ia memegang tangan Sarah yang telah membiru, tapi ia berjanji pada Sarah akan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di part 10.